tombol ati ono 5 sak warnane. Yang pertama sendiri napa? Maca Quran angen-angen sak anane nggih niku intisari dari ayat ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Petuahe wong-wong sepuh zaman biyen niku kathah sing saka Quran, cuman dengan bahasa yang sangat sederhanakan. Dan ma'asyiral hadirin, orang-orang yang biasa membaca Al-Quran angen-angen sak anane, ini mereka akan memiliki keadaan jiwa yang buatan sama dengan orang-orang lain. Al-Quran kalau kita baca selain pahala dan barokah yang kita cari, tapi ada yang dibalik itu semua. Rata-rata nek kalau jenengan mau Quran kan namun golek ganjaran karo barokah, ya itu bagus. Itu bagus dan sangat bagus. Tapi jauh lebih dari itu jangan lupa. Kita latihan angen-angen maknani Al-Quran. Nek gak iso, wis runtik angen-angen keadaan jiwa kita minimal. Angen-angen. Orang-orang yang sakit angen-angen makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran akan mendatangkan ilmu ini al-ilmu yurisul hal. Ilmu ini akan mendatangkan hal dalam dunia tasawuf. Hal yurisul maqam. Jadi kita membaca Al-Quran akan mendapatkan cahaya ilmu. Ilmu akan menjadi sumber benih timbulnya yang namanya hal. Hal itu nanti lama-kelamaan kalau dibiasakan akan menjadi makom. Makom itu adalah sifatnya para wali Allah, kekasih Allah. Enek macam-macam, enek makom sabar, enek makom tawakal, enek makom mahabbah, enek makom ridho. Itu biasanya wong-wong sing rajin seneng membaca Al-Quran angen-angen sama nani. Masyaallah hadirin, wali Allah itu aslinya apa yang membedakan mereka dengan orang-orang seperti kita? Apa karena ibadahnya rajin? Bisa jadi. Tapi bukan cuma itu, yang lebih terpenting bukan ibadahnya, tapi keadaan hati. Kalau istilah kita itu mindset, pola pikir. Yang menjadi titik pembeda terbesar para wali Allah tiang soleh dengan kita itu pola pikir. Kadang wongi podo, sholatnya bareng, amalnya podo, ngajine bareng, tapi yang satu pola pikirnya seperti ini, yang satu para kekasih Allah punya pikir, pola pikir, punya mindset yang tidak sama dengan umumnya orang. Justru ini yang dicintai oleh Allah. Masyaallah hadirin, kadang itu hal-hal yang sederhana yang kita sendiri kadang tahu, tapi kalau mau jenengan atau suka Al-Quran ya untuk ngoten niku wae kakati iso ngamalaken lan nempelaken pola pikir yang indah-indah niki di dalam hati kita. Masyaallah hadirin, mungkin saya pernah bercerita putrane guru kula Sayyid Hamid hafizallahu taala bin Sayyidi Al-Habib Umar, putra Habib Umar, Sayyid Hamid. Itu pernah suatu saat beliau di dalam salah satu makolnya itu mengatakan, aku ibu hari ini tadi itu saya itu sakit kepala yang sangat parah, mungkin semacam vertigo nopo-nopo, sangat parah, dan itu berjam-jam. Sampai saya hitung, saya tadi mulai sakit kepala anggaplah jam sekian. Mungkin kalau sekarang anggap dari jam 4 tadi, sekarang jam 6, sudah 2 jam. Dihitung sakit kepala sekian lama, sakit sangat parah, tersiksa. Sampai Allah ya Rabbi ya Karim, Allah, ada banyak orang yang menemui Sayyid Hamid, tuh mungkin tamu, tuh nopo, akhirnya wong kadang ngeluh, kadang diroboti wong kan gak bati-bati. Akhirnya tiba-tiba Sayyid Hamid itu sempat akan Allah ya Rabbi ya Karim akan mengucapkan sebuah kalimat, ngomongi orang-orang yang menemui beliau, mungkin biar gak repoti, gak merepoti, yang ini lagi ngeluh, mungkin ngoten. Allah, akhirnya nopo beliau mengatakan, saya itu sudah sekian jam
dimulai dari jam sekian tadi, kira-kira nek cara saiki anggaplah mulai jam 4 mau sampai saat ini, sampai sekarang sudah sekian jam, saya itu ingin memberi orang tahu, ingin ngasih tahu, ingin ngandani yang ini, ingin cerita nek aku ngeluh nemen mulai jam anggap jam 4 mau. Tiba-tiba ketika akan ngomong ngoten datang tiang niki, aku ini mulai jam sak ini mau, mulai jam 4 lah anggaplah gampangannya. Sudah sekian jam 2-3 jam mungkin aku ini kate gak terus ngomong loro atau ngeluh sakit kepala yang sangat parah, anjing ngomong ngoten gak diterus. Aku ini mau mulai jam sak ini wis sak ini jam gak terus sak kalimat ngeluh ngoten. Tiba-tiba mulut beliau terdiam gak situ ngomong betul situ. Terus beliau tulis makalnya, aku gak situ ngomong, terus aku kepikiran apa? Ya kok aku isin kalau pengen aku dikai ngeluh hitungan jam iku tak cerita nang wong liya wis sambat dikai ngeluh hitungan jam ngono wis tak hitung mulai ini jam sak ini sampai saiki durung mari tak hitung. Kenapa saya harus seperti itu? Kok seburuk itu akhlak saya? Beliau itu di dalam akalnya kira-kira ini bahasa gampangan nih kalau nek nyampe no, kira-kira beliau mengatakan seperti itu. Akhirnya ditulis itu atas pelajaran kaki santai-santai. Izin kalau Gusti Allah. Lah saya diberi sehat. Bukan hitungan jam, bukan hitungan minggu, bukan hitungan bulan, tapi hitungan tahun. Gak tahu tak hitung. Lah aku tiga ilor, mek silang tok. Saya sakit kepala, mata saya tetap sehat. Gigi saya masih sehat, mulut lisan saya masih sehat, telinga saya masih sehat, jantung, paru-paru, lambung, tulang, darah saya masih sehat, otak saya masih sehat. Ini KPK gak hitung. Saya diberi sehat yang begitu banyak dalam hitungan mungkin puluhan tahun, gak tahu tak rasakan, dan gak tak iling-iling, dan saya tidak pernah hitung. Dan buat nanti tak cerita Masya Allah kalau Gusti Allah mesti dikai sehat saat ini ulang gak tahu loro-loro buat nanti. Tapi ketika saya sakit dan hanya kepala saja, padahal anggota yang lain masih sehat, hitungan jam wis tak hitung. Terus ngono kate tak cerita no karo manusia kok CLE aku karo Gusti Allah. Akhirnya beliau menulis makal itu sebagai nasihat itu turkan di kula panjenengan. Akhirnya beliau memberikan banyak perumpamaan dan permisalan. Jadi kalau lupa tepati kira-kira kalimat makolnya, tapi kalau saya bahasakan kira-kira begini. Kalau kulo jenengan coba bayangkan, kalau seandainya ada orang saya beri taksiri, enek uang taksiri kendaraan wis mobil. Iki mobil ke aku gowon sakarmu selama sekian tahun mobil ini dia pakai, dia pinjam, dan saya padahal bukan tidak butuh sama sekali terhadap orang itu, bukan karena saya butuh orang itu malah tak sili mobil kok aku ben dibales ben ngopo, aku gak butuh, aku sugih, tapi karena murni aku loman seakan dengan orang ini saya pinjemi dia mobil tak silih wong iki mobil gun. Setelah sekian tahun tiba-tiba mobil ini tak silih tak cukup diluk. Kalau orang ini waras gak mungkin orang ini mengeluh, gak mungkin sabar. Masya Allah ini mobil gun aku dicukup gak dibalik-balik lo kan buat. Minimal dia tetap terima kasih seandainya saya ambil dan tidak akan pernah saya kembalikan lagi pada dia, memang itu mobil saya. Orang itu pun tetap terima kasih, alhamdulillah, matur nuwun, sampun jenengan sini sekian tahun, padahal saya tidak bisa membalas apapun untuk jenengan. Apalagi kalau cuma diambil sebentar, habis itu matur-matur dibalik balik, ya tambah betul nopo-nopo. Wong pancen doni jenengan. Kesehatan kita itu punya Allah, tubuh kita punya Allah, mata, tangan, roh, otak, pikiran, ilmu, harta, keluarga kita itu sebenarnya adalah punya Allah yang dititipkan kepada kita. Maka kalau ada barang kayak Gusti Allah kok dijaluk, diluh, mari mulu besok dibalik naik sehatmu, sehati sirahmu,
Sing wis tak kekno tak selehno awakmu sekian tahun, tak jogok dilu. Sedina rong dina bar ngono tak balekno nang kisut. Orang yang waras tidak akan pernah mengeluh karena memang ini punya jenengan ya Allah. Dan jenengan tidak butuh pada saya. Seandainya dari awal jenengan tidak pernah memberikan ini untuk saya, itu juga tidak masalah. Nek wong iling-iling enten kene ceritane wong ngate wani sambat marang Gusti Allah. Kadek pun ngoten karo Gusti Allah, mobil kesehatanmu iki kek aku. Tak jaluk dulu. Sedina rong dina nek awakmu sabar, sehatmu tak balekno, awakmu cetak ganjaran tak bayar. Tak kei ganjaran. Seperti saya punya mobil, saya pinjamkan pada orang 1 tahun 2 tahun, tak cukup sedina rong dina, nek oleh awakmu cetak bayar. Wis mobil kayak aku kok. Kalau kita sehat kita itu pinjaman dari Allah. Kalau sehat kita diambil oleh Allah sebentar, kemudian mata-mata kula jenengan sabar, memang itu punya jenengan. Sehat yang saya rasakan ini punya jenengan, ya Allah jenengan pinjamkan pada saya, ketika jenengan ambil itu hak jenengan. Mantan-mantan kalau Gusti Allah, nek awakmu sabar, awakmu cetak gaji, tak bayar. Sehatmu tak cukup dulu, tak silih, tak bayar awak. Iku apik Gusti Allah. Tapi siapa dari kita yang kepikiran bahwa sehatnya kita punya Allah, bahwa mata kita punya Allah, tangan kita punya Allah, kepala kita punya Allah, nyawa kita punya Allah, awak kula kabeh mucuk rambut sampai ngisor sikil kayak Gusti Allah. Kadang kalau jenengan gak kepikiran, nek ngomong iso, tapi gak nempel enten ati. Malah nek enek positif sambat gak keturunan. Masyaallah hadirin, padahal kalau jenengan bolak-balik maca ayat Al-Qur'an, tiap kalau jenengan tahlilan mesti maca ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit, semua yang di bumi punya Allah. Berarti awakku ini yo kaya Allah. Kepala, mata, tangan, harta yang sekarang ada pada saya itu juga punya Allah. Kesehatan saya punya Allah. Maka kalau bisa Allah itu cukup, berarti ya sing duwe sing lagi cukup. Allah sallallahu Muhammad. Olah niku jenengan apa-apa sering sambat. Kalau gak pati maca Quran. Nek wong maca Quran sak ayat ae lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi akan dadi ini koyo Sayyid Habib. Kate sambat sithik tok. Aku iki mulai jam semene iki mau garek ngomong ngeluh gak situ. Gak situ isin kali Gusti Allah, ya Allah, iki sehat kae Gusti Allah. Dijukuk dilu itu jam ngono aku sekate sambat. Padahal Allah nek milih aku pirang-pirang tahun ya gak tahu tak hitung, ya gak tahu aku ya gak tahu cerita gak tahu. Masya Allah Gusti Allah aku itu tiga sehat meripat sak mini tahun, tiga sehat tanganku sak mini tahun, tiga sehat silahku sak mini tahun, gak tahu lor bahasa lor dilu hitungan jam bisa batik kuat berwong sekalian pasang status. Allah sallallahu Muhammad. Masya Allah hadirin, Al-Quran niku jenenge hal. Orang baca Quran akan timbul ilmu. Ilmu ini akan menimbulkan hal-hal niku keadaan hati kata sing wa ya Allah isi karo pangeran. Mosok aku kate sahabat Allah iku apike kaya ngene, dosaku akeh kaya ngene, Allah iki gak butuh karo aku, mosok kate sahabat. Itu namanya hal. Dan hal ini nek sampun terlatih terus menerus sampai menempel dalam diri seseorang, itu tadi ini maka Maulana jenengan sering bilang Syekh Fulan, Habib Fulan, Syekh Abdul Qadir Jilani wali yang tinggi makomnya itu tuh kuburannya dhuwur ngoten, dhuwur gunung mboten ngoten. Itu makom itu istilahnya para sufi. Jadi ilmu terus menimbulkan hal niku menimbulkan makom. Hal itu keadaan hati niku kaya saya Habib isin karo pangeran, nalika kate ngomong ngeluh cerita nang manungsa. Gara-gara kalingan, ya Allah, aku enek teman karo pangeran. Pangeran api koyo ngene, sekali kei coba. Kalau seandainya itu pantas dianggap sebagai ujian. Ngono itu macam wis kita ngomong-ngomong karo. Pak Syaikhul hati jane nek tiyang sadar. Jane nek dunya iki kayane wong dicoba karo pangeran. Oh, tiyang niku sakit. Orang sakit sehat itu punya Allah, ya lagi dicoba karo sing duwe. Terus mana ujiannya? Kan itu ujian
sini mobil, bar saulan mobilnya tak cukup. Mobil memang punya saya, terus orang ngomong kan, ini memang diuji kalau bulan. Bukan diuji, memang itu mobil punya saya. Allah saja memang bahasa ini seakan-akan sangat baik kepada kita sampai bahasa ini Allah menguji kita. Bukan menguji kita, memang kesehatan. Kalau orang sakit, kesehatan itu punya Allah. Wis di sini suwi pirang-pirang puluh tahun saya itu coba karo pengen. Bondo iki kaya Gusti Allah wis mbok nggo sak penak pirang-pirang puluh tahun saya itu coba karo pengen. Nyawa ini kayak Gusti Allah, Arab wis dikek urip pirang-pirang puluh tahun saiki coba karo pangeran terus diujiane. Mungkin bukan sing duwe Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah hadirin, itu namanya hal. Bagaimana kita mendapatkan hal itu ya lewat ngaji. Di antaranya lewat akan-akan Al-Qur'an. Maca Quran sering. Itu akan membuat mindset, pola pikir, sudut pandang kita terhadap dunia seisinya ini beda dengan umumnya manusia. Ya iku sing bedakno para wali karo wong liya iku ya niku. Padha ngelune, nek kula jenengan bingung ki piye tambane. Sing wali ya ngoten, mara nang dokter. Tapi ya kok teman-teman nek sahabat. Kan ngoten ya, kita memang berusaha secara positif tapi sadar memang ini kesehatan punya Allah. Kan biar aku wis di sini dikai sehat, ini tak go maksiat barang karo Gusti Allah itu jarno. Masa saya gitu cukup dulu. Ini memang kayak Gusti Allah. Mata itu kita dapatkan melalui maca Al-Qur'an. Mulane leres nek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek dawuh afdhalul ibadati ummati tilawatul Qur'an. Ibadah umatku yang paling utamaku adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Kita harus siapkan, sisihkan waktu sekedik. Kalau kita sibuk musak kira sih. Oh, kula sibuk kerja, nyatanya awakmu nalika kerja ya iso buka hati. Awakmu nang kantor kadang iso main gimana? Tapi kenapa gak bisa sisihkan waktu walau 5 menit untuk Al-Qur'an? Kula sibuk ten perjalanan, ten mobil, ten nopo. Lene awak gak nyopir, nyatanya kadang iso main game lah, buka YouTube lah, buka Facebook, buka Instagram bisa. Tapi ketika buka Al-Qur'an sebentar saja kamu bilang sibuk. Ini sibuk atau yo pancen hatimu wis kadung penyakit sih gak gelem ditambani mungkin. Masyaallah hati kita harus sediakan waktu walau sedikit. Oh kula ini mboten kuat nek kaya wong-wong sing enek sing hatam seminggu wah kakean nek kowe. Hatam saulan oh mboten saged ala ya wis sedina maca. Iso sak kilo sedina. Satu halaman kalau bisa ya dibaca. Minimal. Oh satu halaman mboten saged ya wis iso sak kilo setengah halaman, istiwaca setengah halaman. Mboten saged ya wis maca sak ayat sedina. Bismillahirrahmanirrahim tutup. Besok alhamdulillahirabbil alamin tutup. Besok Bismillahirrahmanirrahim tutup meneh. Besok maliki yaumiddin tutup meneh. Wis gak apa-apa, sing penting Quran dadi disambangi. Minimal kalau nanti kula jenengan sawan datang kersane Allah, kita tidak masuk orang-orang sing disambat maka Nabi datang Gusti Allah wa qala rasuluh Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaum saya sing betina kula tungakno yang nasib mereka saya perjuangkan, yang setiap malam mereka saya tangisi nasibnya, masa depannya nanti di hadapan panjenengan, ternyata mereka nyatru lan musuhi Al-Qur'an. Jangan sampai kita masuk golongan itu. Bedino Qur'an di sapa? Ya walau sini saayat wis, saayat. Kalau jenengan maca WhatsApp bisa maca status wong, saeneke wong nang nomor nang HP kabeh statusnya diteloki kabeh. Masuk Qur'an, gak bisa disambangi sini-sini. Ya harus bisa. Itu obat hati kita. Obat hati kita. Allah ya Rabbi ya Karim. Masyaallah hadirin. Allah, sahabat Kanjeng Nabi ini macam-macam membaca Al-Qur'an ini. Ada yang 3 hari sekali hatam Qur'an. Ada sing 5 dina bisa. Ada sing seminggu. Wonten sing 9 hari, ada yang 11 hari, ada yang 13 hari sekali hatam Quran. 13 hari hatam Al-Quran.
Allah yang menjaga niku para sahabat Kanjeng Nabi. Mereka andaikan membaca Al-Quran sedikit saja itu pahalanya sudah nggak sama dengan kita. Jadi hatam Quran ping 10 kalau sahabat maca Quran surat Al-Ikhlas sepisan iki menang sahabat. Kak sebanding kalau kita hatam Quran ping 100 sahabat maca Fatihah pisan iki menang sahabat Kanjeng Nabi. Sampun sehebat niku mereka hatam Quran paling sithik 13 dina sepisan hatam Quran, enggak sampai setengah bulan. Kula jenengan setahun pisan turun karuan. Masyaallah hadirin. Allah ya Rabb. Allah ya Rabbi ya Karim. Allah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat bahkan dulu nyuwun sewu ada seorang semacam perdana menteri atau panglima perang terkenal namanya di dalam sejarah yang sering dianggap diktator, yang sering dianggap oleh orang-orang sekarang itu penjahat karena sangat kejam, yang sering dianggap orang paling ruwet. Wis gampangane wis nek cara sakniki iku ya wis apa ya. Mohon maaf kalau bahasa kasar itu mungkin kalau sekarang apa istilahnya? Preman mawon. Bajingan gitu. Karena sering mateni wong. Namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf. Niki tiap niki kata bahkan membunuh orang-orang soleh. Sa'id bin Jubair, pembesar para tabi'in, dibunuh oleh beliau. Tapi beliau ini jasanya besar terhadap Al-Quran. Beliau itu walaupun sejahat itu, walaupun seburuk itu, tapi beliau masih punya satu kebaikan, cinta Al-Quran. Terkenal namanya Al-Hajjaj bin Yusuf, di semua kitab sejarah tercatat sebagai panglima perang paling kecil yang pernah ada kalangan dari Umayyah. Sak mantune zaman Kanjeng Nabi ya. Zaman para sahabat lan tabi'in. Itu beliau itu membunuh sahabat juga pernah, boten salah. Juga membunuh banyak pembesar para tabi'in. Mata ini akeh wali. Tapi beliau punya satu sifat cinta Al-Quran. Beliau sering mengumpulkan para ulama yang ahli Quran, akan disuruh hitung sampai channel Quran sampai beliau itu disuruh hitung. Ayo hitungan kabeh orang ulama, orang alim hitungan Al-Quran itu huruf fitil. Tak bayar awak. Bayar sampai ini mungkin sekarang tak bayar komisi sampai 100 juta. Hitungan huruf Al-Quran piro aku ini karo. Dihitung. Hitungan kalimat Al-Quran piro? Dihitung. Hitungan ayat Al-Quran piro? Beliau itu repot-repot sampai kumpulkan para ulama, beliau bayar karena saking ingin tahunya terhadap Al-Quran. Allah ya Rabbi ya Karim. Terus sampai dihitung Al-Quran itu nek dicara seandainya Allah setengah Al-Quran itu kondi, nek dibagi loro tengah pas tengah-tengahnya kondi. Kalau Quran yang kuno-kuno ini mungkin jenengan tahu Quran yang kuno zaman dahulu itu kata Quran itu nek pas surat Al-Kahfi enten ayat enten kalimat dan awal surat Kahfi sebunyi wal yatalattaf wala yushiruna bikum ahada. Pas ten wal yatalattaf kadang tulisannya gede nek boten-boten huruf apa. Itu yang menemukan Hajjaj bin Yusuf ini, ngumpulkan para ulama, hitungan kabeh kalimat Al-Quran, hitungan huruf Al-Quran, kok sing pas huruf sing paling tengah huruf di dihitung ternyata huruf sing paling tengah dan Al-Quran huruf fa'i wal yatalattaf. Itu yang menemukan Hajjaj bin Yusuf. Pejabat zaman biyen itu membiayai penelitian Al-Quran sampai kayak ngoten. Al-Quran zaman biyen kan mesti ngoten nggih. Surat Al-Kahfi pas tengah-tengah Qawal yatalattaf itu tulisannya kadang gede, kadang warnanya merah. Perasaan ini buat Allah ya Rabbi ya Karim.
Dan beliau niku hajat niku saking cintanya Al-Quran, setiap 4 hari sekali khatam Quran. Enek pejabat, cara sakniki pejabat sing paling bajingan nyuwun sewu, sing paling jahat khatam Quran, petang dina pisan khatam Quran. Kula jenengan sakniki khatam Quran setahun pisan, kiai kadang ora. Mulu yo gak isin nang dadi kiai. Kula jenengan masyaallah iki penjahat, gampangane wong sing jahat ini paling jahat, petang dina pisan khatam Quran. Mulane akhirnya ketika menjelang wafat, walaupun beliau itu juga banyak kesalahannya, beliau itu sampai munajat dengan Gusti Allah. Ya Allah, banyak orang yang mengatakan saya ini pasti masuk neraka. Ya Allah, banyak orang yang mengatakan pulau ini mesti gak selamat. Ya Allah, banyak orang yang mengatakan jenengan tidak mungkin mengampuni dosa saya karena terlalu banyak. Tapi kalau ngerti panjenengan itu sinten? Allah yang paling welas. Kalau nang arep-arep niku mati. Iku Hajjaj bin Yusuf. Kira-kira nek mati ning ngono sul Fatimah mau sul Fatimah. Walane Imam Al-Hasan Al-Basri, walaupun banyak ulama yang akhirnya benci sama Hajjaj bin Yusuf. Kalau Imam Al-Hasan Al-Basri kaifa wakil. Tapi dia ini mati ini kayak dosanya kan ada, tapi nek kan bisa Allah tinapura. Mungkin baru kaya Al-Quran. Ya wallahu a'lam. Boten maknani kalau jenengan maca Quran terus dosa ya pempengen boten. Tapi maknanya ini sebuah peringatan kali kalau jenengan wong elek zaman biyen sing terkenal paling jahat ae Quran kaya ngoten. Lah kula jenengan santri kadang Quran iku maca Quran iku pripat panas. Pripat panas, boyok panas, silah ngeluh, wah sembarang Mas. Padahal nek nyawang HP jam-jaman boten. Harus kita sediakan waktu enak gak enak dipaksa. Tapi kalau kita sudah terbiasa, lama-kelamaan akan merasakan enak dan nikmatnya Al-Quran. Banyak orang-orang soleh itu, Kiai Hamid itu terkenal cerita. Beliau ini kan senang dikir, senang ustaz pundi-pundi, nek gak sholawat, fatihah, maca Quran sholat. Beliau tamu nek wadah. Tapi banyak orang-orang dekat beliau, orang-orang dalemi, atau juga orang-orang keluarga beliau yang tahu setiap ente tamu saya Kiai Hamid itu kadang-kadang untuk sambat, ya Allah ini azab nih. Azab nopo? Enek tamu kok azab? Tamu itu juga rahmat dari Allah, membawa rahmat. Bukan karena mereka itu wis kadung enak, aku itu enek tamu akhirnya malah jago tamu padahal aku ingin diri karena mengenak mau coba. Orang yang seperti itu sudah merasakan indah dan nikmatnya membaca Al-Quran. Kalau jangan nantinya, ini betina mojo, ya sinilah. Minimal anak-anak kita latih. Minimal nek bar maghrib tutup si HP, tutup TV mata ini, sembarang tinggal Quran dibuka. Kita harus bisa mengatur seperti itu saat keluarga. Kita latih anak-anak kita dari kecil. Kudu wajib dan itu adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita minimal ya, besok anakku tak tinggal mati tapi anakku uji cedek dari Al-Quran, gak usah khawatir. Harus kita latih seperti itu. Kita latih seperti itu. Allah yang lebih karim. Masyaallah hadirin, saja ini kalau ini ingin cerita pinter-pinter adab dan cara-cara orang-orang soleh untuk membaca Al-Quran, tapi ini pernah cukup. Kita yang penting tahu pertama, insya Allah kita lanjutkan nanti bagaimana para orang-orang soleh melalui Al-Quran mereka mendapatkan makom. Karena melalui cinta mereka terhadap Al-Quran akhirnya itu ilmu lewat Quran. Akhirnya ilmu ini menimbulkan yang namanya hal, dan dari hal ini timbul makom. Akhirnya mereka menjadi orang-orang soleh, harus jadi wong-wong soleh kekasih Allah. Wallahu yatawallas sholihin. Mereka ini jawabannya ini dari Gusti Allah. Walani leres tentang salah setunggal hadis itu hadis qudsi diriwayatkan kali Al-Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan Imam Ad-Darimi, diriwayatkan Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Dawuh Gusti Allah di dalam hadis qudsi, man syaghalahu qira'atul Qur'an an du'ai wa mas'alati. Kalau orang gara-gara sibuk membaca Al-Quran akhirnya lali gak sempat jaluk hajati marangan, gak sempat donga,
tidak sempat berdoa meminta hajatnya kepada saya karena sibuk membaca Al-Quran, maka aqaituhu afdhala min thawab mimma u'tiyahus sa'ilun, aqaituhu sa'ilin atau thawab syakirin au apapun. Maka orang ini akan aku balas, aku beri pemberian yang lebih indah daripada yang aku berikan pada orang-orang yang berdoa. Jadi jangan gak usah donga maca Quran sing sregep. Iku wis ngalahno donga. Iku sing dawuh Allah, nek enek wong lali gak sempat jaluk hajate gara-gara sibuk karo Al-Quran, maka aku akan memberikan dia pemberian yang lebih indah daripada sekedar pemberian yang aku berikan pada orang-orang yang berdoa. Kena kula jenengan kan sing akeh lali donga krana pancen gak tau dikir blas. Lali donga krana HP krana ayo monggo latihan siku balik Al-Qur'an. Sithik. Kula mboten lancar, gak apa-apa wis. Kula dereng saged karo belajar sithik. Belajar. Lah nek kula mboten saged blas sampeyan amale apa? Surat Al-Ikhlas yo siku diwaca wis minimal. Hebat iki mawon. Siku atikan. Baik, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Allah yarfika. Masyaallah hadirin, monggo kula jenengan tutup majelis kula jenengan dengan tiwasan Fatihah. Muga fi barakatil Fatihah dan fi barakatil Qur'anil Karim, dan dengan barokahnya Nabi yang membawa Al-Qur'anil Karim, kula jenengan kalian Allah tidak tersekat ahli Quran. Kita saat keluarga sana turun mendapatkan rahmat dan barokah Al-Quran, dan semoga Al-Quran menjadi hujjah yang akan membela kita dari segala kesulitan di dunia dan barzah, dan khususnya nalika kula jenengan sawan datang ngersani Allah, nalika kita harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita. Muga-muga kula jenengan dibelani kalian Al-Quran, dan muga-muga kula jenengan kalian Allah diobati segala keburukan hati kita, dihiasi hati kita dengan segala sifat-sifat yang indah, dan moga kita sedikit bisa merasakan hal dan bisa mendapatkan maqam sebagaimana yang diberikan dianugerahkan oleh Allah datang tiang-tiang soleh pilihan Allah. Ala hadiniyah wa ala manawahu masyarikhuna wa rijalu asanidina wa jami'i sadatina alaihi alamin wal awliya at-tis'ah wa ulama wa sulai wa awliya al-badah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.